tidak bisa dipisahkan. Kasih kepada Tuhan dan yang sama dengan itu adalah kasih kepada sesama. Tidak bisa dipisah, saudara-saudaraku. Biar Tuhan tolong kita semuanya. Sehingga itulah gambaran dari tabut itu, saudara-saudaraku, kembali ke tempatnya dalam posisinya, dan bangsa Israel terus akan aman dan damai sejahtera. Kecuali kalau mereka mulai lagi keras hati karena perkara-perkara yang lain, tabut itu bisa sampai menghilang. Salam dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah Tuhan melimpah bagi kita semuanya. Kita boleh mengalami kedamaian yang dari Tuhan yang sangat mendalam. Saya akan masih mengajak kita membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Ayat yang ke-13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Saudara-saudaraku, ini adalah dalam rangkaian kembalinya tabut Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Itu artinya bukan hanya kembalinya barang, yaitu yang begitu terbuat dari emas, yang tulen, tutupan itu semua ya berapa puluh kilo beratnya. Kita 1 gram saja sudah sangat diperhatikan, tidak akan disia-siakan, saudara-saudara. Tetapi yang paling, kalau tabut itu kembali, yang paling nyata adalah satu penyertaan Tuhan kembali. Karena kalau ada penyertaan Tuhan, apapun ujian, cobaan, tantangan, kita bisa lewati semua bersama dengan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu adalah sangat penting. Musa mengerti itu. Kalau Tuhan tidak menyertai, gagallah semua usaha. Pekerjaan gagal. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan membangun rumah, sia-sia juga orang membangunnya. Jadi sangat penting ada penyertaan Tuhan. Jadi kembalinya tabut itu berarti ada juga nyata penyertaan Tuhan. Jadi untuk kembalinya penyertaan Tuhan, dan kalau ada penyertaan Tuhan, maka kita tidak akan gagal-gagal lagi. Kalau ada penyertaan Tuhan, Tuhan akan membuat kita tertolong, berhasil, menjadi pemenang. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya
waktu Tuhan berkata, aku tidak mau lagi menyertai kamu. Itu, saudara-saudaraku, di dalam kitab Keluaran kita sudah sering melihat, tapi kita akan baca juga dalam Keluaran pasal 33. Mulai 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Saudara-saudaraku, kita boleh membandingkan di sini satu, penyertaan Tuhan. Ya, kita bandingkan dengan penyertaan malaikat memimpin sampai ke tanah Kanaan. Kalau orang tidak mengerti kerohanian, mereka sudah senang ini, saudaraku, karena sampai ke tujuan. Dan kalau kita lihat lagi, ya, penyertaan malaikat tanpa penyertaan Tuhan, musuh-musuh juga terhalau. Ini, saudara-saudaraku, dalam ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini, saudara-saudaraku. Jadi, satu, ada penyertaan malaikat. Dua, malaikat akan menghalau musuh-musuh, dan itu akan menghantar sampai ke sasaran, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi, saudara-saudaraku, kerohanian yang mengerti apapun keberhasilan di dunia ini, kalau tidak dengan penyertaan Tuhan, itu belum sasaran. Jadi kita harus sampai mengalami ada persekutuan dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dan kalau kita disertai Tuhan, Tuhan bersama dengan kita, maka segala kemenangan bisa kita terima, saudara-saudaraku. Segala berkat juga bisa kita terima. Jadi kalau hanya berhasil secara dunia ini, tetapi tidak dalam penyertaan Tuhan yang langsung, maka keberhasilan sebesar apapun
itu belum sasaran. Banyak orang kalau sudah merasa berhasil, dia bilang, oh apalagi, ngapain lagi kamu mau ngomong sama saya, orang saya sudah berhasil. Itu baik, tapi kalau tidak ada penyertaan Tuhan langsung, itu belum berhasil. Karena segala sesuatu ini tanpa penyertaan Tuhan, semua bisa lenyap. Jangankan saudaraku harta benda, langit dan bumi akan lenyap. Tapi kalau dalam penyertaan Tuhan, kita bisa kekal selama-lamanya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Daud mengerti dengan adanya tabut Tuhan, ada kembali Tuhan di tengah-tengah mereka, dan ada kembali kemuliaan Tuhan, dan ada kembali kuasa Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, jadi biar kita di dalam ibadah kita harus sampai merasakan ada hadirat Tuhan. Di dalam doa kita harus sampai ada. Di dalam kehidupan kita harus sampai ada penyertaan Tuhan. Kalau dalam hidup kita biar banyak sekali harta benda apa semua, apa gunanya itu kalau tidak ada penyertaan Tuhan dan jaminan keselamatan? Dengan apakah dibayar nyawanya? Tapi kalau sudah ada penyertaan Tuhan, Tuhan yang jamin kita, saudara-saudaraku. Itu sebabnya Musa mengerti itu, sehingga mereka berkata, ayat yang keempat tadi, Keluaran 33 itu, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Jadi kalau Allah berkata, aku tidak menyertai kamu, biar malaikat menyertai kamu, biar kamu berhasil di situ sampai ke tanah Kanaan, tapi aku tidak menyertai kamu. Kalau orang tidak berrohani, ya biarin, yang penting berhasil, yang penting sampai ke tanah Kanaan. Tapi kalau mereka yang mengerti kerohanian, itu adalah satu ancaman yang sangat disebut di sini, mendengar ancaman yang mengerikan ini. Jadi kalau tidak bersama dengan Tuhan itu sangat mengerikan, saudara-saudara. Itu sebabnya harus kita perhatikan ada penyertaan Tuhan. Dan supaya ada penyertaan Tuhan, yang pertama harus dengan hati yang lembut, saudara-saudara. Ini rahasianya. Biar Tuhan tolong kita memiliki hati yang lembut. Nah, karena dikatakan di sini ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakan kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ayat yang keempat tadi, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Ayat 3 tadi, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Yaitu termasuk dalam arti ya keras,
tengkuk, tegar, nggak bisa dirubah, nggak bisa lunak, keras. Kalau keras berpegang tidak melepaskan kebenaran itu baik, tapi kalau keras tidak bisa dikerjakan oleh Roh Tuhan, tidak bisa dikerjakan oleh firman Tuhan, saudara-saudaraku, sebentar saja tidak bisa bersama dengan Tuhan. Kalau orang selalu keras hati, ya, diajak kepada pertobatan tidak mau, diajak kepada taat kepada firman tidak mau. Nah ini saudaraku, itu boleh menyanyi bersamamu Bapa, itu cuma nyanyian, tapi pengalaman tidak bisa. Dan itu tidak akan mengalami urapan dalam hidupnya. Yang adalah urakan. Ini sombong. Ini saudara-saudara. Tapi kalau hati kita lembut, semua akan indah, saudara-saudara. Ya, semua muka kita menyinarkan kemuliaan Tuhan. Kita juga dengan secara kita, tabiat kita, semua akan indah, saudara-saudaraku. Jadi sangat penting sampai ada penyertaan Tuhan. Jadi dengan datangnya tabut itu, Daud mengerti Tuhan akan bersama mereka, Tuhan bersama umatnya, dan itu dia tahu bahwa mereka akan berhasil bersama Tuhan. Jadi dengan datangnya tabut itu, ada kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, dan ada keberhasilan. Itu sebabnya di dalam kedatangan tabut itu, maka saudara-saudaraku, dia sangat memperhatikan semua. Jangan sampai ada yang salah. Ini saudara-saudaraku, jadi kerohanian kita juga, semua kita harus semakin merindu untuk jangan ada lagi yang salah, saudara. Jangan ada lagi kekurangan. Dan itu bisa, saudaraku, kalau kita semakin mengikuti firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bagaikan air, saudara-saudaraku. Ya, saya memperhatikan barang-barang kalau kena air gampang sekali rusak, saudaraku. Ya, kalau kena air, barang-barang kena air gampang rusak. Ya, rumah kita kalau terbuat dari papan gampang rusak. Baju-baju kita kalau kena air, nggak dijemur, gampang rusak, saudara-saudaraku. Dan barang-barang itu kalau kena air langsung beda, saudara-saudara yang kasih. Jadi firman Tuhan itu melembutkan, saudara-saudara yang kasih. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal yang kelima, kita akan baca dulu. Saya akan bacakan bagi kita. Pasal yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Ya,
mulai 24 saya baca, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini Bapak, saya baca saja. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi ini yang kita akan perhatikan, air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat itu di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat. Jadi menempatkan kita di hadapan Tuhan itu artinya persekutuan dengan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudaraku, saya perhatikan dengan kita membuat air, ya bisa kotoran itu langsung hilang, saudara-saudara yang kasih ya. Ini, jadi Tuhan mau menempatkan kita kalau ada air yang menyucikan. Jadi membuat kita dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi itu sebabnya kita ada nanti akan memperhatikan beberapa hal. Satu, hati yang lembut kepada firman, tidak keras, sehingga kita boleh mengalami hidup yang bersih untuk kembalinya hadirat Tuhan sungguh-sungguh, sehingga kita bersama dengan Tuhan. Bahkan disebut tempat kita bukan tempat yang asal-asalan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat. Saudara-saudara, kita perhatikan, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di belakang, tetapi di hadapan. Itu tempat yang paling terawasi, itu tempat yang paling tidak ada lagi penghalang. Ini saudara-saudaraku, jadi begitulah nanti tempat kita, ya, kalau hati kita lembut, kalau hadirat Tuhan itu ada penyertaan Tuhan. Demikian juga kamu harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi saudaraku, bahwa memperhatikan firman dan dikuduskan oleh firman itu akan menjadikan kita kekasih Tuhan yang sungguh-sungguh. Itu sebabnya kita berusaha, saudaraku, meraih firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Itu adalah air yang menyucikan dan menjadikan penempatan kita ada di hadapan Tuhan. Jadi selalu diawasi, saudaraku, selalu dalam penglihatannya. Itulah lewat penyucian firman Tuhan. Kalau hati kita rindu kepada firman dan hati kita lembut terus kepada firman Tuhan, maka kita nanti akan mendapat berkat, bukan berkat
tanpa penyertaan Tuhan. Tapi berkat dengan penyertaan Tuhan malah menempatkan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Iya. Jadi kalau orang Batak, saudaraku, ya, meja yang berhadap-hadapan itu bagi mereka itu paling kehormatan nomor satu itu dalam pesta. Ya, makanya kalau orang-orang biasa-biasa nggak boleh duduk di depan sekali. Tapi karena dianggap, saudaraku, raja-raja semuanya, RRT, raja-raja Toba, ya, jadi dibuat situ berhadap-hadapan. Jadi kita kalau bisa di hadapan Tuhan itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Cuma satu, harus rindu firman, dan kedua harus lembut kepada firman sampai air yang lembut itu bisa menyucikan kita. Itu menghentar kita berada di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudaraku, bersama dengan itu maka kita lihat juga apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju. Jadi ada, saudaraku, cara melangkah itu saja itu ada hitungannya juga, saudaraku. Jadi nggak salah-salah. Jadi kita ini semua harus nanti semakin semua indah, saudaraku. Ada waktunya ibadah kita itu tidak nanti asal-asalan, saudaraku. Semuanya kita ini nanti semua tidak asal-asalan. Kalau kita mau berbicara jangan asal-asal. Harus yang bisa membangkitkan, harus yang bisa menjadikan berkat, ya, tidak yang melanggar perkataan, menyakiti, bisa merusak, bisa jadi perkataan iblis. Tahu perkataan iblis? Menggoda untuk berbuat dosa. Itu saudara-saudaraku. Tapi kalau perkataan kita membawa orang kepada kebenaran, dan nanti semua diberkati oleh Tuhan. Jadi semua nanti, saudaraku, kita tidak asal-asalan. Harus begitu, saudaraku. Jadi perkembangan rohani kita itu harus bergerak ke depan. Sama aja dengan orang sekolah. Kalau 7 tahun SD, ya 8 tahun juga SD, 10 tahun SD, wah udah repot. Mau 20 tahun SD terus, bagaimana lagi, saudara? Nah, jadi kita ini harus ada perkembangan. Dan kiranya Tuhan tolong kita semua harus ada perkembangan, saudaraku. Jadi kerohanian kita, khususnya Jemaat Maranatha, kalau kita boleh mendapat firman Tuhan, itu kemurahan, harus ada perkembangan. Kalau tidak ada perkembangan, nah itulah, hati-hati, sudah keras, saudaraku. Keras apa? Keras tengkuk. Tuhan tidak mau menyertai. Ya, tapi kalau kita kepada firman itu bagaikan tanah liat di tangan penjunan, siap dibentuk. Demikian hidup kita di hadapan Tuhan. Nanti tempat kita selalu di hadapan Tuhan. Itu artinya selalu dipelihara, diperiksa. Nggak boleh asal-asalan, saudaraku. Nanti kalau seperti kita lihat ada semut, apalagi di anak kita yang kecil, masa kita mau biarin? Nggak mungkin dong. Nah, jadi nanti kita bilang, wah untung dia tadi di dekat saya,
untung dia di depan saya. Kalau dia tadi taruh di belakang, udah digigit semut dia. Bisa begitu, saudara. Jadi kalau kita di hadapan Tuhan itu juga aman. Nah, jadi apabila pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi ini korban penebusan dan juga korban penyerahan. Jadi ini harus terus berkembang dalam kita. Apa? Setiap 6 langkah dikorbankan 2 ekor. Karena satu untuk penebusan dosa itu, perdamaian, satu lagi untuk penyerahan. Ini saudara-saudaraku, ada kaitan dengan bagaimana Zakheus mengembalikan 4 kali ganda. Jadi yang pertama itu perdamaian awal, tidak lagi ada, jadi sudah ada penyelesaian, saudara-saudaraku. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dalam hati kita harus sudah terjadi, saudaraku, tidak lagi kembali-kembali ada penuntutan. Banyak orang boro-boro 4 kali ganda untuk mengembalikan. Karena kalau diungkit lagi yang lama, itu sudah sama. Tidak bayar lagi, saudaraku. Ya. Jadi kalau bayar sampai 4 kali ganda, itu sudah banyak artinya. Sudah berdamai, sudah tidak diingat lagi, apalagi sudah tidak akan diungkit lagi. Ini, jadi saudaraku, kalau kayak orang Batak, kalau memang dia sudah sakit hati, sampai ke nenek moyang, dosa-dosanya diungkit lagi, saudaraku. Bisa begitu. Jadi kalau anak Tuhan sudah berkali-kali ada korban, itu apalagi 6 langkah. Itu angka 6 adalah angka orang bisa berbuat. Karena hari ke-7 itu harus berhenti. Jadi di dalam 6 hari itu, saudaraku, benar-benar perdamaian itu sudah harus menyelesaikan semuanya. Ya, jadi kalau nanti keluar lagi, ini berantem lagi gara-gara itu, sudah. Udah sama, bayar sekalipun belum. Itu ruginya, saudara-saudaraku. Jadi kalau terus ada korban, tidak ada lagi, ibarat dosa itu bisa saja di atas dibabat, tapi akarnya masih begitu. Nanti suatu waktu timbul lagi. Jadi kalau sampai 6 hari, 6 langkah itu bagaikan 6 hari, berarti sepanjang waktu tidak boleh terungkap lagi. Sering sekali, saudaraku, kalau orang sakit hati, nanti pas berantem buka lagi, luka lama buka lagi, rame lagi. Sudah, mana ada lagi sudah terbayar satu pun, tidak ada. Karena apa? Masih sama dan terbayar sama sekali. Ya,
Jadi kalau sepanjang hari itu sudah terbayar, berarti sampai kita ke Yerusalem baru semua sudah beres. Haleluya. Nah, jadi makanya masing-masing itu ada bertingkat, saudaraku, pengampunan. Ada yang benar-benar sudah selesai, tapi ada masih di dalam. Dan yang kadang-kadang disitulah apa yang disebut. Karena kalau itu dalam hati, nanti akan keluar dari mulut, saudaraku. Jadi buktinya, kalau keluar dari mulut tanpa dia sadari, berarti masih berakar di dalam. Itu belum terbayar semua. Mungkin sedikit terbayar. Makanya kalau Zakheus itu 4 kali, saudaraku. Maksudnya sampai tidak ada lagi akar-akarnya yang akan muncul lagi. Ini, saudara-saudaraku. Jadi banyak orang ya berdamailah, kita berdamai, tapi akarnya masih di situ-situ, saudaraku. Ya. Jadi kalau bayar sampai 4 kali itu udah sampai dicampur-campur itu dalam-dalam dibuang, saudara-saudaraku. Dan sepanjang hidup tidak akan muncul lagi. Kiranya Tuhan tolong kita pengampunan yang seperti itu, perdamaian yang seperti itu. Itu sebabnya apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi dalamnya perdamaian itu sampai tidak akan bakal terungkit lagi. Ini saudara-saudaraku. Sebabnya dalam hati manusia itu tidak semua yang mengerti apa yang dilakukan oleh Daud ini untuk kembalinya tabut Tuhan secara benar. Jadi harus sampai mendalam perdamaian, pengampunan, dan melupakan. Seperti Tuhan, kalau kita menyanyi, Tuhan angkat salahku dan buang ke laut, buang ke laut. Gila. Jadi kita, saudaraku, ada yang bisa begitu, tapi ada yang tidak dibuang, masih di situ. Nanti kalau pas disiram-siram sama setan, berakar lagi, tumbuh lagi, saudara-saudaraku, ya. Jadi kalau sudah mendalam pengorbanan dan penyerahan, harus tidak muncul lagi selama-lamanya. 6 hari adalah masa kerja. Jadi masa hidup kita ini harus semakin mendalam, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini, saudara-saudaraku. Karena penyucian air firman Tuhan harus sampai meletakkan kita di hadapan Tuhan, bukan di belakang-belakangnya. Jadi senantiasa di dalam pandangan Tuhan, dikoreksi pandangan mata Tuhan. Haleluya, saudaraku. Biar kita punya penyerahan siap untuk itu. Jadi nanti kita ini adalah benar-benar sudah di dalam hadirat Tuhan, di depan tabut perjanjian. Tidak gampang, saudaraku, di depan tabut perjanjian. Jadi pengorbanan dan penyerahan yang sungguh-sungguh, pengampunan, perdamaian yang sungguh-sungguh. Baru kita akan maju terus dan nanti akan terjadilah tabut itu pada tempatnya yang sesungguhnya. Kalau imam
Eli itu bersama dengan keluarganya semua tidak lagi memperhatikan kebenaran persekutuan dengan Tuhan yang digambarkan persekutuan dalam tabut. Mereka semua sudah membiarkan segala macam dosa. Saudara-saudaraku, tabut itu dirampas dan dibawa ke Filistin. Ya, ini saudara-saudaraku. Dan kalau orang Filistin juga itu menuju kehidupan keduniawian, kekafiran, di situ juga tabut itu malah jadi penyakit bagi mereka, saudaraku. Itu sebabnya apapun yang terjadi, kita bersyukurlah kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan kita jangan tanggung-tanggung. Mari semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta firman-Nya, semakin masuk dalam perdamaian yang dalam kepada Tuhan dan juga kepada kita sesama, saudara-saudaraku. Karena tidak bisa dipisahkan kasih kepada Tuhan dan yang sama dengan itu adalah kasih kepada sesama. Tak bisa dipisah, saudara-saudaraku. Biar Tuhan tolong kita semuanya. Sehingga itulah gambaran dari tabut itu, saudara-saudaraku, kembali ke tempatnya dalam posisinya, dan bangsa Israel terus akan aman dan damai sejahtera. Kecuali kalau mereka mulai lagi keras hati karena perkara-perkara yang lain, tabut itu bisa sampai menghilang. Dan sekarang tidak ada yang bisa memastikan di mana. Masih misteri. Ada yang bilang di Ethiopia, dibawa oleh Ratu Seba. Ada yang bilang gitu. Tapi kalau nggak ada ayahnya, ngapain kita percaya? Ada yang bilang sudah ke surga. Ya, ngapain ke surga? Orang contohnya dari surga masa balik lagi ke situ? Tidak. Tapi sudahlah, itu urusan Tuhan. Yang penting secara rohaninya kita ada persekutuan dengan Tuhan, kita ada korban perdamaian kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita ada di hadirat Tuhan. Kita semakin dalam kekudusannya Tuhan, dan biar itu sampai Tuhan Yesus datang. Ya, Tuhan memberkati kita, saudara-saudaraku, semakin mendalam dalam perdamaian, penyelesaian kekurangan. Ini kesempatan bagi kita. Kita tidak mengerti kapan waktu kita. Ya, waktu seseorang itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi bila Tuhan masih memberi firman-Nya bagi kita, mari kita bersedia, saudara-saudaraku, berserah sungguh kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan.